warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin yang saya hormati, rekan-rekan jamaah Musholla Luqmanul Hakim, wabil khusus jajaran DKM Musholla Luqmanul Hakim, Dewan Suro Musholla Luqmanul Hakim, Bapak Ustadz Handriansah beserta jamaah yang lainnya, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur serta barokah, dan apa yang menjadi cita-cita kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya, dengan pertolongannya, dengan taufiknya kita berkumpul kembali di malam Senin mengisi daripada agenda rutin di mushola ini. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam thalabul ilmi untuk menjadikan tuntunan ibadah kita sehari-hari, untuk menjadikan tolak ukur ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah, melanjuti daripada kajian ilmu fikih kitab Fathul Qorib, maka kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa khususan ila hadratil muallif hadal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Abdullah bin Hamid bin Qasim Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi ya rabbal alamin. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Jadi pada
minggu-minggu yang lalu dijelaskan tentang keparduan mandi. Keparduan mandi yang harus dilaksanakan ketika mandi wajib ataupun mandi sunnah itu 3 perkara. Adapun pada malam ini akan membahas tentang sunnah, kesunahan di dalam mandi, kesunahan di dalam mandi. Minggu yang lalu fardunya, kewajibannya. Nah, ini dijelaskan tentang kesunahannya. Berapa wasunanuhu ail ghuslu, kesunahan mandi wajib maupun mandi sunnah, khamsatu asya'a, itu 5 perkara. Jadi kesunahan mandi itu 5 perkara. Yang pertama atasmiyah, baca bismillah, baca bismillah makrunatan bin niyatil qalbiyah, dibarengi dengan niat, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, wajib nawaitul gusla min yaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala, mandi sunnah. Ketika di hati, ketika mandi air jatuh ke juz badan, disitulah niat. Kalau diucapkannya berbarengi dengan bismillah itu sunnah. Tapi jangan salah, dimaksud dzikir. Kenapa? Karena bagi orang yang junub, ya kan, mau mandi junub berarti kan belum suci. Baca bismillah, sedangkan bismillah itu ayatun minal fatihah, wal fatihah suratun minal Quran. Ya kan? Sebelum mandi sunnah baca itu maksudnya dimaksud dzikir, bukan membaca. Dimaksud dzikir aja, dzikir dengan lisan, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimaksud dengan dzikir? Karena bismillah itu ayat daripada Fatihah. Sedangkan Fatihah suratun minal Quran, surat daripada Al-Quran. Ya kan, orang yang junub itu tidak boleh baca Quran. Maksudnya, maka bismillah itu jangan dibaca, jangan dimaksud baca Quran, tapi dimaksud dzikir. Itu boleh, bahkan sunnah. Gitu. Paham ya? Yang pertama baca bismillah. Ya kalau memang junub, perempuan yang mandi nipas ataupun mandi haid, itu kan tidak boleh baca Quran. Itu bismillah dimaksud dzikir. Dan bismillah kan ayat daripada Fatihah. Nah, dimaksud dzikir. Yang pertama adalah baca bismillah, itu kan, karena mengamalkan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus menurut agama, di dalamnya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqqa, maka itu kurang berkah. Kurang berkah, bagaikan hewan yang putus buntutnya, gitu. Itu kan kurang berkah. Bahkan ya hewan kurban yang sengaja diputus buntutnya kan nggak sah jadi hewan kurban. Nah, makanya dengan bismillah
diawali bismillahirrahmanirrahim, dimaksud zikir ketika mandi, itu sunnah bismillahirrahmanirrahim, karena penting. Kalau ditimbang dari hakikatnya itu bahkan menyelamatkan, bismillah itu menyelamatkan daripada kesyirikan. Bismillah itu ketika apapun kita mengawali pekerjaan apapun dianggap bagus menurut agama, itu dengan bismillah, karena itu menyelamatkan akidah, membersihkan daripada kesyirikan. Kenapa? Karena misal mau makan, bismillah. Jadi kan secara hakikatnya kita nggak bisa makan kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Makanya dengan menyebut nama Allah kita makan. Jadi kan Allah yang menguatkan kita makan, yang mengenyangkan kita dari makan itu Allah. Maka disebut bismillah dulu. Coba kalau nggak bismillah, Allahnya nggak disebut dulu, ya kan? Secara itu kan yang nyegerin siapa nggak nyebut nama Allah? Yang bikin kenyang siapa kalau nggak nyebut nama Allah? Makanya penting ini bismillah, ya kan? Ya jadi wiridan bismillahirrahmanirrahim. Pegang pedal gas bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang motornya motor bebek itu kan, maka itu pedal gigi bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Terus bismillah. Jadi wirid bismillahirrahmanirrahim. Bahkan barang siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. 21 kali sebelum tidur. Ya kan? Di tempat tidur kedap-kedip bismillah 21 kali. Itu. Umina minasyariqah, maka diselamatkan daripada kemalingan. Wa umina min mautil faj'ati, dan diselamatkan dari mati kaget. Itu. Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Kalau pengen cepat tidur, Yasin 41 kali cepat tidur. Insya Allah. Belum nyampe 40 guys, mungkin setengah aja udah wah langsung tidur. Berarti mujarab gitu kan. Belum 40 udah tidur duluan, mujarab. Ditambah ayat kursi 8 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim Allahu la ilaha. 8 kali. Itu. Dijaga daripada sihir, falak binas. Ayat kursi falak binas. Itu dijaga wa mina minasir, dijaga daripada sihir. Itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama bismillah, gitu kan? Yang selanjutnya sunnah mandi adalah wal wudu'u kamilan qablahu. Sebelum mandi besar ataupun mandi sunnah itu disunahkan wudu. Wudunya bukan wudu wajib, tapi wudu sunnah. Gimana niatnya? Wa yanwi bihil muktasilu sunnatal ghusli, dan orang yang mandi sebelum mandi wajib itu niatnya niat wudunya sunnah. Niat sunnah mandi, wudunya itu niat sunnah Gimana? Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Ulangi.
nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Saya niat wudu karena sunnah mandi. Ya kan wudunya kan sunnah wudu itu sunnah sebelum mandi. Fungsinya apa wudu itu? Karena fungsinya, hikmahnya kenapa? Ini jalan alternatif daripada perbedaan pendapat ulama mempermasalahkan orang yang sudah mandi junub, misalkan apakah perlu wudu lagi atau tidak, ya. Orang yang sudah mandi junub, ya kan, perlu wudu lagi apa tidak? Mau sholat subuh nih, ya kan, malamnya biasa ngeberantas Yahudi. Nah, subuh kan mandi tuh, ya kan? Nah, setelah mandi, misalkan setelah mandi junub, apakah perlu wudu apa tidak? Nah, ada yang berpendapat nggak usah. Kenapa? Wudu itu menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi menghilangkan hadas. Hadas besar aja udah hilang, apalagi hadas kecil. Jadi nggak usah. Pendapat pertama. Ya, pendapat kedua, tetap wudu. Karena beda-beda lagi. Ya wudu, ya mandi, ya mandi. Ya mungkin dari mandinya megang-megang apa? Ayah yang membatalkan, misalkan. Nah, itu perbedaan pendapat. Maka pendapat yang ketiga itu yang sebagai solusi, berarti ya udah, ya nggak usah wudu setelah mandi, namun sebelum mandi sunnah wudu gitu. Sebelum mandi junub ataupun mandi nifas haid itu sunnah wudu. Niatnya saya niat mandi karena sunnah, saya niat wudu karena sunnah mandi. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Itu. Nawaitul wudu'a, saya niat wudu karena sunnah mandi. Karena wudu sebelum mandi itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Nah, beres wudu baru tuh mandi. Gitu. Yang paling pentingnya apa? Yang harus kita jaga ketika mandi itu, sebelum mandi, sebelum wudu, sebelum mandi, cebok dulu, bersihin, ya. Tuh, barulah wudu, sunnah wudu. Setelah wudu baru mandi. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal janabati lillahi ta'ala. Nah itu. Kalau udah beres mandinya, ya udah nggak usah wudu lagi. Kenapa? Karena sudah bersih semuanya. Nah itu kenapa diadakan, disunahkan, ditempatkan sebelum mandi itu disunahkan wudu. Nah itu juga intajarodat jinabatuhu anil hadasil asgor. Itu juga jika memang hadas junubnya seseorang itu berpisah menyendiri dari hadas asgor. Artinya gimana? Ai infarodat anhu ka'annadzara fa'amna au tafaqara fa'amna.
Sunnah wudhu itu jika memang misalkan bersihnya itu intajarodat janabatu anil hadas asgor, jika menyendiri, jika memang hadas junub saja, tidak hadas kecil. Nah itulah ya, yang kedua berarti wudhu. Wa ila bi anistamatil janaba mal hadas kama huwal ghalib nawa bihil asgor aerofal hadasil asgor wa in akhar ludu anil gusli firaron min khilafin. Nah, jika setelah mandi itu tidak ada pembatalan wudhu, maka nggak usah wudhu lagi. Jika setelah mandi ada hal yang membatalkan wudhu, nah maka harus wudhu, gitu kan? Habis mandi junub, kemudian kentut, berarti harus wudhu, ya. Setelah mandi nih, walaupun kan sebelumnya wudhu dulu, nawaitul wudhu li sunatil gusli, beres wudhu biasa wudhunya sudah maklum, kemudian mandi, beres mandi pak anduk mau keluar bret ngentut, nah harus wudhu. Kenapa? Batal. Nah kalau memang hadas junub saja ya udah nggak usah mandi. Misalkan udah beres mandi, pas gosok-gosok helmnya kepegang sama telapak tangan, Bang Idoy, waduh batal deh, wudhu harus, ya wudhu. Atau misalkan mandinya duaan sama istri kan, wudhu dulu mandi, ya kan otomatis pegang-pegangan, ya batal nantinya, maka harus wudhu gitu Mas Ani. Iya. Ya kan, ini penjelasan batal wudhunya. Jadi enggak semata enggak misalkan setelah mandi itu enggak harus wudhu kalau memang tidak ada pembatalan wudhu. Kalau ada pembatalan wudhu maka harus wudhu walaupun setelah jika setelah mandi gitu. Jika setelah mandi itu tadi beres mandi junub kentut, ya kan kadang-kadang gitu orang dingin, ya kan, orang dingin nahan dingin kan masih ada kan perut tuh kembung, kentut, maka wajib wudhu ya kalau mau sholat gitu. Kalau cuma mandi junub doangan mah gitu ya nggak apa-apa ya. Kalau mau sholat harus wudhu, mau pegang Quran harus wudhu, itu paham ya? Paham nggak ya? Ya, jadi yang kedua sunnah wudhu, sebelum mandi sunnah wudhu, niatnya nawaitul wudhu'a li sunnatil gusli, maknanya saya niat wudhu karena sunnah lillahi ta'ala, wudhu tuh ya. Kemudian nyambung dah niat mandi. Nah, setelah itu kalau nggak ada pembatalan wudhu ya udah nggak usah wudhu lagi. Kalau ada pembatalan wudhu ketika mandi atau setelah mandi harus wudhu lagi. Paham ya? Insyaallah. Wa imrarul yadi, selanjutnya para hadirin
Sunnah mandi yang ketiga adalah imrorul yadi, menggosokkan tangan ke badan. 3 kali, misalkan ke muka tuh. Pakai gosokan, imam pakai apa? Ngama tangan ataupun misalkan pakai sapu tangan, nggak apa-apa, gosok. Itu sunnah. Ya sunnah digosok gitu. Jangan sambil nembang basah-basah Bang Idoi kan gitu kan. Nggak boleh, makruh ya kalau lagi di kamar mandi banyak ngomong makruh, apalagi sambil nyanyi makruh gitu kan. Ya nggak haram kan, makruh. Wa imrarul yad, menggosok-gosokkan tangan ke badan. Bikul 5 rotin minasala satil matlubah syara'an, 3 kali. Kepala itu kan, terus itu muka gosok 3 kali, tangan 3 kali, terus 3 kali. Tuh, sunahnya 3 kali digosok. Alama wasolat ilai minal jasadi, menggosokkan tangan atas sesuatu yang ada di jasad, yang nempel di jasad gitu. Ya itu kan, menggosok terus digosok. Tuh. Jadi walaupun gak digosok, yang penting rata. Misalkan pakai shower terus gini Ben, gini ya nggak apa-apa, yang penting kebasahan semua. Tapi nggak dapat kesunahan itu. Gimana kalau misalkan di kolam renang langsung nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal jamalati lillahi ta'ala, ketika nyemplung blus, nah saya niat mandi gitu kan, junub di kolam renang, ya nggak masalah, sambil digosok terus. Atau ada sebagian ulama kiai nerangin nggak usah digosok, ngegibrigin aja 3 kali gitu, goyangin udah gitu. kalau di dalam kolam renang gitu, ngebayangin ya kan, wah iya ya kolam renang, habis junub langsung aja selelep gitu kan, mentongol bersih lagi. Kolam renang dengan apa? Bihirqoh, dengan sapu tangan itu kan. Tapi kalau sudah, jangan digosoknya dengan sabun dulu, harus merata dulu semuanya, anggota badan semuanya, seluruh tubuh terbasahi, baru pakai sabun, pakai sampo. Ini mah badan belum basah, kepala udah disampo, terus kepalanya diguyur kan, terus ngalir ke badan, berarti badan mah kena air mutagoyir atau mustakmal, ya kan? Makanya jangan pakai sampo dulu, pakai sabun dulu, bersihin dulu, ratain dulu air ke seluruh badan, jasad, dari ujung rambut sampai ujung kepala, ke lubang-lubangnya pun harus terbasahi. Yang nampak dari luar, lubangnya itu yang terlihat dari luar, itu harus terbasahi semua. Nah barulah pakai sampo. Ini mah nungguin sampo, kalau belum ada sampo nggak mandi-mandi, ngopi ngerokok dulu nungguin bini beli sampo, ya kan? Salah seperti itu. Ya udah mandi aja, jangan nungguin sampo gitu kan. Ya sampo mah belakangan, sampo mah
belakangan. Yang penting semuanya terbasahi. Jangan sampai yang utama kan kekeliruan di masyarakat umum harus pakai sampo gitu kan. Seakan-akan kalau nggak pakai sampo nggak sah. Ya kan itu kan nggak jadi syarat pakai sampo. Yang ngaji wajibnya mandi itu satu niat, kedua meratakan air ke seluruh. Nah dan menghilangkan aja. Nggak ada pakai sampo. Bahkan di sunahnya juga nggak ada pakai sampo. Ya, nggak ada. Itu. Ya kalau sudah beres baru ya mungkin pengen wangi, pengen seger ya nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting terbasahi dulu semuanya jasad dengan air, barulah pakai sampo, pakai sabun. Gitu. Nah itulah yang ketiga, menggosokkan ke sesuatu yang ada di jasad. Yang di jasad aja berarti yang nampak di jasad digosok terus sampai ke lempit-lempitan tubuh, lekuk-lekukan tubuh lempit yang susah dijangkau digosok, membantu lancarnya air sampainya air. Itu kan kalau misalkan yang ininya gede dibikinin kan kadang-kadang kehalang ya, kehalang ya kan Pak Tito gitu kan. Iya ya kan gitu. Ini kan pasti dari atas kan, kalau diairin ke bawah, kalau ininya mau muncul kan ke bawahnya enggak gitu. Iya kering, makanya digil ya. Itu itu Bang Idoi itu ajarin istrinya caranya mandi kayak gitu tuh, digulai gitu. Ini masih aduh parah. Iya iya bener gitu. Terus sampai ke apa bahasa Sundanya selangkangan itu digosok. Itu bahkan kalau di selangkangan itu kadang-kadang ada yang kayak kulit yang itu yang kelupas, bukan kulit, itu keringat yang kering, keringat yang kering ya. Daki mah kan dari tanah debu, itu mah keringat yang kering ya kan. Orang lembab ya kan, ketutupan nggak kepanasan pasti lembab. Selangkangan apa bahasa Indonesia selangkangan? Pelangkangan. Iya. Nah itu kan pasti kan ya ketutup, yang nggak kesinar, itu kan gerak terus, pasti kan berkeringat. Lama kelamaan kan mengering, jadi kering, jadi keringat kering kayak gitu, digosok. Tapi memang kalau keringat kering itu tembus, artinya bisa sampai airnya nyampe. Tuh. Tapi ya bagusnya digosok, gitu kan. Terus ya yang bahasanya Mang Dan itu kekerot selawenya itu kan harus ke basahan semuanya. Tahta adfar di sebawah kuku harus kebasahan. Nah itu mandi namanya juga mandi besar itu. Nah itu makanya bagusnya apa, dibersihin dulu kuku-kukunya. Tapi kalau belum mandi mah makruh ya. Ini makruh. Kalau dipotong maksudnya. Kalau dibersihin emang bagus dibersihin. Tapi kalau dipotong kukunya, lagi junub ngotong kuku, motong kumis, motong rambut, jadi itu dari itu lagi makruh. Makruh.
enggak, itu hukumnya makruh. Gimana Mau Idoi? Ada yang ditanyakan? Silakan sambil berjalan. Kalau udah Isya mah nanti segan itu. Hah? Bukan nggak boleh, makruh, Pak. Makruh. Boleh mau boleh, tapi hukumnya makruh. Iya. Iya. Iya gitu, gitu. Bagus gitu. Ya kan supaya nggak nyeker ke pasangan kan gitu kan. Iya. Yang keempat, wal mualatu. Yang keempat adalah mualah. Apa mualah? Berterus menerus. Artinya tidak bisa mualah itu misalkan mandi ya sampai selesai, itu continue, enggak berhenti. Kalau berhenti juga itu enggak masalah, ya kan? Mualah. Wahya mualah itu ghuslul wudu'i qabla jafafi ma qablahu, membasuh anggota sebelum keringnya anggota sebelumnya. Jadi kalau sudah kering diulangi lagi dari awal. Kayak wudhu aja. Misal wudhu nih, mati lampu atau kekeringan atau airnya habis di musola, baru nyuci tangan. Nah, itu kan misalkan kata Mas Hanif, Pak di sini aja wudhunya. Berarti kan kepisah dulu, terjeda dulu. Terus ke Pak Hanif, selama masih basah itu bisa dilanjutkan. Tapi udah kering maka dari awal. Kalau udah kering dari awal. Nah itu juga kalau yang normal. Kalau yang normal artinya orangnya yang normal, enggak orang yang daimul hadas. Apa yang daimul hadas? Orang yang selalu hadas. Misalkan penyakit kentut mulu, habis itu kan berat gitu. Enggak ces kan empitnya bolong gitu kan, udah nggak bisa ketahan gitu. Itu atau silnya bocor gitu kan. Silnya bocor. Kadang kencing nggak seberapa, ceret. Itu kan daimul hadas. Maka dalam hukumnya mualah itu dia enggak wajib, enggak sunnah, maka wajib mualah terus menerus. Kalau yang daimul had enggak boleh kepisah. Kalau kepisah terjeda, ulang dari awal, daimul hadas. Kalau yang normal, misal yaitu tadi lagi mandi, kan nawaitul ghusla, udah blok ada itu berhenti dulu, mungkin ada keperluan itu kan, ada yang telepon penting lagi mandi kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya emang sunahnya lanjut mualah, nggak bisa nggak terjeda. Tapi walaupun misalkan ngangkat telepon dulu, nyantai dulu mandinya, selama belum kering, udah beres misalkan, lanjut lagi selama belum kering. Kalau udah kering, balik lagi dari awal. Jadi mualah itu sunnah berkelanjutan sampai selesai, nggak terjeda. Kalau terjeda nggak masalah selama belum garing. Itu kalau udah garing maka dari awal. Itu kalau orang yang normal. Kalau orang yang kena penyakit daimul hadas, maka hukum mualah itu wajib terus menerus, nggak boleh terjeda, nggak boleh berhenti sampai selesaikan. Itu berarti kan boleh saja misalkan
jam 12 Bang Idoy punya junub nih, waduh ngap amat mandi dingin ya, udahlah mandi ngan celomin misalkan jari doangan nawaitul gusla, ya kan, itu nggak apa-apa, nanti subuhnya dilanjutin lagi nawaitul gusla lagi, yang penting apa, dalam kondisi masih mandi kan gitu. Tapi terjeda, nggak batal kan, di awal diulangi dari awal. Kenapa? Sudah mungkinnya pasti udah kering gitu. Tapi yang bagusnya sunnah wudhu aja, sunnah wudhu. Kalau misalkan punya junub nggak langsung mandi nih, sunnah wudhu aja dulu. Mau tidur sunnah wudhu ataupun mau nambah lagi gitu kan, mingdo ini sunnah wudhu dulu, cewek dulu sunnah wudhu, memang serang lagi kan staminanya nambah misalkan, iya bagus, jangan dihabak terus udah keluar itu junub habak, ada jeda. Kenapa? Kesehatan, untuk kesehatan kan ada ngaso-ngasonya. Ya kan, tinju juga di ring nggak sampai sejam itu terus-terusan, 5 menit itu ada jedanya supaya ada kekuatan gitu. Dan apa? Menolak bosen. Kalau ada istirahat kan ada lagi hasrat. Kalau udah dilempengin terus makan hilang itunya hasratnya, nggak enak jadinya, nggak enak. Kemudian yang kelima sunahnya takdimul yumna min saqaihi alal yusra, mendahulukan arah yang kanan itu mengakhiri arah yang kiri. Jadi misalkan mandi berarti yang kanan dulu baru yang kiri itu sunahnya ya. Jadi berarti di depan dulu, kemudian di belakang, kanan kiri, depan belakang, itu 3 kali. Yang bukan masalah 3 kalinya, yang penting semuanya basah. Jadi sebelah kanan dulu kebasahan, baru kiri gitu. Kemudian apa? Takhlilu sya'ri, menyisir rambut. Sebelum apa? Qabla ghuslihi, sebelum mandi disisiri rambut. Supaya apa? Supaya yang nempel-nempel rambut itu terurai, supaya nanti kalau sudah terurai basah itu rambut itu mudah kebasahan dengan air. Tapi kalau yang acak-acakan itu mungkin masih kesindet apa kan, mungkin yang nempelnya itu belum kebasahan, makanya disisir dulu sebelum mandi itu. Gimana salah nyisirnya? Bi ayaduhula asabi'ahul asyarab mablulah fa yasrabi usulau li anadik abanu anil israb. Jadi dimasukkan tangan jari 10 set, kemudian ke kepala itu. Jadi nggak nyisir ini pakai tangan, dimasukkan ke kolam atau dibasahi, yang penting basah, disisiri, itu sunnah itu, di sela-sela rambutnya itu. Nah jadi sudah di 5. Kemudian apalagi? Izalatul qadari, menghilangkan yang jorok-jorok, misalkan apa, tai kuku gitu kan. Terus apa lagi?
mani yang masih nyesa itu sunnah, berarti cebok dulu gitu kan, atau dikencingin dulu. Mungkin kan ada mani nyesa di batangan itu, di batangan pipanya mani nyesa itu, makanya kata mau itu pipa apa, pipa katanya pipa mani gitu kan. Itu dikencingin dulu supaya apa, supaya maninya full keluarnya. Kalau misalkan istri jogong, apa jogong, jongkok bari sambil di ngeden. Jadi kan keluar sisa-sisa itu semprotan ular kobranya itu kan, sisanya keluar itu. Sisa sperma suami yang di dalam itu ya kan enggak mesti semuanya nempel ke rahim kan, pasti kan ada, makanya dikeluarin dulu. Maka harus setelah itu cebok, itu sunnah. Sunnah. Nyisir sunnah, berkumur sunnah, istinsak menghirup air ke hidung sunnah. Itu banyak sebenarnya kesunahan mandi itu, namun yang dicantumkan di dalam kitab Fathul Qorib itu cuma ada 5. Nah itu faslun wal salat sudah saya bisa. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, itu saja pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi rasuli ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fahimna ilma syariah wa tariqa wal haqiqah islamil nabi habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa ahlana auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.